Stop, jaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitra Ramadan dari kelas 10 MIA 5 SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Akan menjelaskan bagaimana cara pemuda Indonesia melawan corona. Kita sedang melakukan social distancing saat ini. Yap, social distancing atau pembatasan sosial akhir-akhir ini menjadi istilah yang sedang naik daun. Bukan hanya itu, beberapa imbauan lain juga seakan menjadi norma baru di Indonesia, seperti cuci tangan, tidak berjabat tangan, tidak menyentuh wajah, memakai masker saat sakit, dan lain sebagainya. Berawal dari kota Wuhan, Cina, tidak pernah terbayangkan bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2 atau virus corona akan menjadi pandemi yang menakutkan bagi Indonesia. Bahkan pilkada 2020 saja bisa jadi ditunda karena corona, atau yang paling parah, kita akan mengalami krisis ekonomi akibat ini. Ironisnya, sebelum virus ini mampir, begitu banyak pemuda yang menjadikannya sebagai bahan lelucon atau meme. Kesal, itu yang saya rasakan saat itu. Mengapa kita tidak bisa menjadi pribadi yang lebih was-was atau sedikit berempati dengan negara lain yang sudah terpapar virus ini terlebih dahulu? Infeksi virus SARS-CoV-2 dikenal dengan coronavirus disease atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Pada 11 Maret 2020, Direktur Jenderal Tedros Adhanom Ghebreyesus, World Health Organization atau WHO, menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Artinya ini merupakan wabah yang berjangkit secara serempak dalam lingkup global. COVID-19 telah tersebar dengan sangat cepat ke berbagai negara. Dalam data peta penyebaran, COVID-19 telah menyebar ke 157 negara. Beberapa negara di antara lainnya adalah Iran, Italia, Korea Selatan, Singapura, dan Malaysia. Pada 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui akun Instagramnya telah mengumumkan bahwa 2 warga negara Indonesia telah positif terinfeksi virus COVID-19. Setelah sebelumnya berinteraksi dengan warga negara Jepang. Kaget, tentu saja. Sontak pemberitaan tentang COVID-19 semakin menyebar luas dan memacu adrenalin para pembacanya. Fenomena panik buying pun terjadi. Orang-orang sibuk membeli beras, mie instan, dan persediaan makanan pokok lainnya. Seketika masker menjadi komoditas yang sangat langka. Kalaupun ada, harganya membuat kantong menjerit. Kini, sudah 1 bulan lebih, kasus COVID-19 hadir di negeri kita tercinta. Walaupun sebenarnya corona bukanlah satu-satunya wabah paling mematikan di dunia. Saya ingin menyampaikan kepada rekan-rekan pemuda tanah air lainnya bahwa kita semua dapat membantu Indonesia dalam memerangi COVID-19 ini. Saya pemuda, lalu apa yang bisa saya lakukan untuk Indonesia? Yang pertama, pemuda menjadi penggerak social distancing. Mengapa kita harus melakukan social distancing? Karena serangkaian tindakan social distancing diprediksi dapat mencegah orang sakit untuk melakukan kontak dengan orang lain. Dan yang terpenting adalah mengurangi atau menekan penyebaran COVID-19. Bahkan Presiden RI pun sudah menghimbau masyarakat untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah. Kenyataannya masih saja ada pihak-pihak yang ngeyel dengan himbauan social distancing. Sebagai pihak menganggap bahwa kebijakan pemerintah untuk meliburkan sekolah di beberapa wilayah menjadi kesempatan emas untuk berlibur bersama keluarga. Terus, apa hubungannya social distancing dengan pemuda? Disinilah peran kita sebagai pemuda diperlukan. Sepatutnya pemuda menjadi contoh yang baik untuk menerapkan pembatasan sosial ini, bukan sebaliknya. Menurut data yang dilansir dari Liputan 6, lebih dari 1,4 juta jumlah penduduk dunia telah terinfeksi COVID-19 dan 82.000 jiwa telah dinyatakan meninggal dunia. Dari jumlah tersebut, persentase kematian pada orang lanjut usia atau lansia yang berusia 80 tahun ke atas mencapai 21,9%. Walaupun fakta ilmiah menunjukkan bahwa COVID-19 tidak hanya menginfeksi lansia, karena virus ini benar-benar tidak memandang usia. Oleh karena itu, jika kalian sayang pada ibu, bapak, kakek, nenek, dan orang-orang di sekitar kalian, saya mengajak para pemuda untuk stop berkeliaran di luar rumah. Yuk, kita di rumah aja. 2. Saling menguatkan dengan menjalin komunikasi melalui digital. Dalam kondisi seperti ini, penting bagi kita untuk saling menguatkan agar pemberitaan COVID-19 tidak membuat kita tertekan. Kita bisa memulai dengan menanyakan kabar keluarga, sahabat, dan orang tua. Jika kita sedang merantau, menurut Lynn Bufka, Direktur Eksekutif untuk Penelitian dan Kebijakan American Psychological Association, menyatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar COVID-19 tidak mempengaruhi kesehatan mental kita. Pertama,
Bufka menyarankan agar kita memilih beberapa sumber berita yang terpercaya dan konsisten pada sumber tersebut. Kedua, membatasi frekuensi dalam pembacaan berita COVID-19. Meskipun penting untuk mengetahui update terbaru, namun bukan berarti setiap saat harus kita pantengin kan. Ketiga, Bufka mengatakan bahwa Bufka berharap kita dapat mengatur emosi atau perasaan kita dengan baik. Cobalah untuk membatasi diri dengan media sosial dan melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan serta produktif di dalam rumah. Intinya, jadilah seseorang yang up to date namun tetap bijak dalam mengatur emosi. Pemuda Indonesia tidak boleh kelabakan, apalagi termakan sama hoax corona. 3. Alihkan budget jalan-jalan untuk bersedekah. Kita tahu bahwa tidak semua profesi bisa dikerjakan di rumah. Beberapa di antaranya adalah dokter, perawat, pekerja pabrik, supir, petani, dan pedagang kaki lima. Akhir-akhir ini saya mendengar ajakan di media sosial agar pelanggan layanan antar makanan online membelikan para ojek online makan siang, karena pendapatan mereka menurun drastis semenjak diberlakukannya himbauan social distancing untuk bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Menurut saya itu adalah hal yang sangat bagus. Lebih baik kita mengalihkan budget jalan-jalan kita yang semulanya kita gunakan untuk jalan-jalan keluar, kita alihkan untuk bersedekah. Mari kita bantu orang-orang yang tidak mampu untuk survive dari ajakan untuk di rumah aja ini. Mereka juga harus mencari rezeki untuk keluarga mereka. Dari ketiga kontribusi utama di atas, kata kuncinya kembali lagi pada disiplin. Baru saja saya membaca pendapat dari seorang dosen yang luar biasa yang sedang berada di Jepang. Beliau bercerita bagaimana grafik pasien positif COVID-19 di Jepang terus menurun secara drastis karena beberapa alasan yang sangat kuat. Kasus COVID-19 di Jepang semakin menurun karena kedisiplinan masyarakatnya yang sangat tinggi. Mereka memiliki tingkat kebersihan yang sangat tinggi, bahkan jauh sebelum pandemi COVID-19 menyebar di negeri ini. Selain itu, mereka benar-benar menerapkan social distancing. Dr. Iman Lanti, dosen pasca sarjana Universitas Nasional. Pertanyaannya, jika kita masih menganggap remeh social distancing, apakah pemuda Indonesia dapat membantu menekan jumlah penyebaran COVID-19? Silakan jawab sendiri. Aku yakin kamu, dia, mereka, dan kita semua dapat membuat perubahan yang luar biasa dengan berdiam diri di rumah. Saya percaya pada para pemuda Indonesia, kita pasti bisa melawan COVID-19. LDR aja kamu mampu bertahan, masa cuma social distancing kamu gak kuat? Terima kasih, saya Fitra Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.